Karena memang mungkin lah, ya kalau halal bihalal mau beli Islam netral, apalagi tahlilan, pakai jilbab masuk ke dalam, masih dikeluarkan kalung, nampak dalam batu permata. Allah Akbar. Apalagi yang pengajian mak-mak biasa pengajian pakai semua. Jadi kandung laki, ya banyak laki hari ini tuh melarang istrinya ikut ngaji. Maka mak-mak kan bertanya dengan kami, Pak Ustaz, apa hukumnya kalau suami melarang kami ini ngaji? Oh tak boleh. Kalau memang suami tidak pandai ngaji, istrinya pengen belajar ngaji, dia harus izinkan istrinya ngaji. Ya, yang penting dia bisa menjaga tugasnya di rumah, kewajiban kepada anak kecilnya, masak di rumah, tugas di rumah selesai, dia mengaji silakan. Kecuali suami dia pandai ngaji dan dia bisa mengajarkan ngaji bini, maka ketika dia melarang bininya ngaji, belajar ngaji di luar, boleh. Suaminya melarang, istri tak boleh belajar ngaji lagi di luar karena suaminya sudah cukup bisa mengajarkan dia ngaji. Tapi kalau tak pandai boleh, boleh kalau gitu saya diam-diam lah, usah izin kok saya di panggung enggak. Bagus saya pergi ya lah. Begitu kita sampaikan ternyata begitu bapak-bapak Ustaz tahu enggak? Kami itu punya alasan melarang istri kami ikut ngaji. Masalahnya kami berharap dia ikut ngaji, pengajian supaya tambah solehah, tambah manut, tambah nurut dengan suami. Yang ada tambah kredit, tambah duit lagi, minta berutang, minta mampu Ustaz. Beli seragam warna kuning lah, warna hitam lah, warna merah lah. Satu lemari di semua. Sampai pakaian anak dalam kardus bumi. Dan tak kuat dah satu lemari tadi itu. Jadi kayaknya tak ada efek nih Pak Ustaz. Dia pengaji, bukan pengaji sini bukan, sini aman. Sana aja. Oh begitu alasannya. Baik, ini belum sama, belum masuk intinya belum nggak kita belum. Ya, masih nyampaikan tadi itu tentang bersyukurlah punya teman yang soleh. Ya, jangan lepaskan. Karena insya Allah mereka nanti akan mencari kita. Mudah-mudahan kita semua satu surga bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Nah, jadi jangan ngomong saya masuk surga paling bawah pun tak apa usah. Jangan. Pasti nyesal nanti. Ya, punya mobil satu udah banyak nyaman, mobil ini pengen mobil Alphard. Apa rasanya Alphard itu? Nah, pasti pengen merasa. Dia surga juga begitu nanti. Ya, masih ada harapan itu. Yang tidak ada di surga itu buangnya kecil tak ada, BAB tak ada. Ada hubungan badan suami istri masih ada. Macam mana Ustaz? Nanti lah kita bahas itu tuh. Ustaz kalau bahas di sini lah, bukan temanya itu. Ya, apalagi itu mati tak ada lagi di surga. Udah kematian dan mati dan oleh Allah sudah. Apalagi ada beberapa hal yang masih ada yang tidak. Apalagi misalnya, kecuali kalau nafsu masih ada tuh, makan kita memang dikasih bawahan di surga, makan ada, minum memang di sungai-sungai air disiapkan, hak nafsu untuk minum itu ada, tapi nafsu mutmainnah bukan nafsu yang aneh-aneh, yang jahat, nafsu lawwamah, nafsu amarah, nggak ada itu. Ya, terus ada lagi nafsu yang dicabut itu, nafsu yang bagi perempuan wa naza'na fi sudurihim, kami angkat dari dadanya itu rasa cemburu. Nanti suami itu dikelilingi dua bidadari, minimal dua bidadari. Lahu zaujatanya. Itu perempuan mama tidak akan cemburu lagi. Makanya kalau mau cemburu, pos-pos cemburu di dunia ini. Karena di surga tidak akan bisa lagi ibu cemburu gitu. Ya Allah saya minta satu ya Allah. Jangan laki saya kasih bidadari, biarkan saya tidak bisa. Biar ibu jadi bidadari, tetap satu dari surga dari akan mendamping. Minimal dua, ya itu dan lagi itu. Makanya kita Pak, ya nggak apa-apa Pak, istri kita cemburu di dunia nggak apa-apa. Memang di dunia dibuat begitu, ya justru dia harus cemburu. Kalau nggak cemburu patut dicurigai, jangan-jangan dia juga selingkuh. Jangan-jangan dia juga punya selingkuhan, ya kita selingkuh kalau dia selingkuh, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan semuanya harmonis, sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, masuk ke kategori halal bihalal yang ketiganya, silaturahim. Keluarlah hadis Nabi yang masyhur, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Ketemu di situ dia. Siapa yang suka an yubsata lahu fi rizqi, dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, wa an yunsa'a lahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil, sambunglah rahim, kasih sayang. Itulah yang dikenal dengan istilah silaturahim. Silah menyambung, rahim kasih sayang. Sebenarnya silaturahim itu yang kita sambung itu yang tak berteguran. Kalau yang berteguran bukan silaturahim, ukhuwah namanya. Tapi tak usahlah kita perdebatkan masalah istilah. Tidak perlu, tidak penting. Ya, yang penting itu adalah dua tadi itu. Satu,
dilapangkan rezeki, dua, dipanjangkan umur. Ibu yakin tidak? Yakin nggak Bu dengan hadis tadi ini? Panjang rezeki, luas rezeki, panjang umur. Kan begitu sudah ceramah usah-usah gitu. Cuman ada permasalahan di sini. Masalahnya apa? Yang poin pertama, tak ada ulama yang selisih. Semua sepakat kalau silaturahim bisa meluaskan rezeki kita. Bukti nyatanya makan minum dah tengah di depan mata kita dah. Ini baru yang nampak di depan kita, belum yang di sana tuh. Ya, entar lagi kita makannya dia yang beli berat lagi itu. Semua ulama sepakat, tak ada cerita. Pasti kalau silaturahim rezeki jadi luas. Yang diselisihi oleh ulama ini yang kedua. Siapa yang suka silaturahim panjang umur? Ini yang diperdebatkan oleh ulama. Betul ke? Kalau silaturahim itu bisa panjang umur, berarti kalau begitu, siapa yang misalnya dah umur 80 nak mati, lalu dia pengen panjang umur, pergi ya ke sini. Maka tambah di umurnya, boleh jadi 14 tahun, tambah 2 tahun, tambah 1 tahun gitu. Nah, bisa diyakin seperti inilah diperdebatkan oleh ulama. Karena takdir itu ada dua, ada takdir mubrok mu'allaq, ada takdir yang tak bisa diubah, memang udah kehendak Allah seperti itu. Ada yang bisa diubah dengan campur tangan manusia. Kalau kita kembali, ini saya sampaikan, tapi banyak yang tak terima dengan saya ini. Di antaranya para habaib, saya tidak sebut habibnya. Tapi saya lebih setuju dengan Ustaz Adi Hidayat. Walaupun sekarang lagi dibully dengan masalah kasus musik itu kan, tapi banyak juga yang membela. Saya lebih setuju dengan pendapat Ustaz Adi Hidayat terkait tentang panjang umur. Kenapa? Walaupun beliau Muhammadiyah, tapi dalilnya masuk dengan kategori itu. Takdir itu saat kita dalam perut itu 4. Wa yu'mar bi arba'in kalimat. Ajaluha, ajalnya, kemudian amaluha, perbuatannya, rizquha, rizkinya. Yang keempat, jodoh. Tidak ada, jodoh itu masuk rizki. Syakiyun au sa'idun, senang atau susahnya. Ada juga yang mengartikan surga atau nerakanya. Itu sudah ditetapkan. 3 bisa berubah dengan campur tangan manusia, 1 tak bisa berubah, yaitu kematian. Saya lebih setuju tuh. Jadi panjang umur tidak bisa dengan halal bihalal, tidak bisa dengan silaturahim, hatta dengan sedekah sekalipun. Tapi ada riwayat Ustaz, saya minta sampai hari ini belum ada Ustaz Habib Kiai yang menunjukkan hadis yang sahih betul-betul bahwa panjang umur bisa dengan silaturahim dan sedekah. Nah, sampai hari ini, memang mereka bisa ngomong, kalau debat begini bisa. Tapi kalau buka kitab, dan hadis belum ada yang bisa ketemu. Sampai hari ini. Bukan saya datang, bukan. Maksud saya, kalau saya salah nih, kritisi silakan. Sebab satu, nah ini yang paham bahasa Arab, kebetulan, ya bukan sombong, tapi ya, kita kuliah S1 bahasa Arab. Jadi, kayak saya meneliti tentang perkata, saya sih tidak bukan ahli bahasa Arab, cuma kebetulan kuliah ya. Wa an yusa'alahu fi asar. Asar itu artinya jejak, bekas, bukan umur. Umur itu bahasa Arabnya umrun. Ajal bahasa Arabnya ajalun. Makanya ajal itu usia, umur itu umur, asar itu bekas. Contoh di surah Yasin, surah 36 yang sering kita baca di ayat 2 berapa itu? 32 atau 22 kalau nggak salah itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Anda buka artinya. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan ya, yang mati itu sangat mudah bagi kami. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami menulis apa yang mereka buat selama hidup di dunia. Wa atharahum, dan bekas-bekas jejak yang ditinggalkan mereka. Jadi asar itu jejak, bekas. Maka silaturahim bisa meluaskan rezeki, bisa memanjangkan bukan umur. Atau kalau berumur bisa, tapi bukan memanjangkan usia. Makanya Ustaz Adi Hidayat mengatakan antara usia dengan umur itu beda. Kalau usia nggak bisa berubah, kalau umur itu ya asar itu bekas jejak yang tinggalkan, bisa bertambah, bisa muncul, bisa tidak. Contoh Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, Syekh Abdul Qadir, ulama-ulama dahulu, orang udah mati, tapi namanya masih disebut sampai hari ini. Itu namanya panjang umur, bukan panjang ajal. Kenapa? Panjang umur itu panjang jejak bekas yang ditinggalkannya. Kalau dia orang baik, orang soleh, walaupun mati, orang akan kenang kebaikannya. Misalnya Pak RT besok mati, misalnya Pak RT ini bukan ke sana, atau Pak RW mati, tidak tahu lah, silakan siapa yang mau dulu, home pimpak silakan, ya kan? Tapi dia orang baik, malah bukan kemarin. Kalau besok mati, orang akan ya Allah masih muda Pak RT kita tuh, apalagi RW ya Allah.
Belum enggak? Belum orang kawin mati ya Allah, kesian Pak RW itu, atau orang baik dia. Kemarin kami di rumah dia, disuguhkan gitu sambutannya. Kalau orang baik, walaupun mati, panjang umur itu maksudnya panjang bekas-bekas jejak yang ditinggalkan kebaikan-kebaikannya. Maka jadilah orang baik supaya nanti orang akan mengenali kebaikan-kebaikan kita. Ya, sampai mati tahlil 100 hari. Hadir yuk, siapa? Pak RT itu dulu tuh, yang RT itu dulu. Oh iyalah begini. Orang mau begini. Kenapa Bang RT itu orang baik? Tapi kalau orang jahat, begitu mati, alhamdulillah. Mampus gak orang itu akhirnya. Lama mana tuh tunggu Bang. Tak tunggu dia di komplek kita. Bukan komplek ini bukan. Mana jauh sih dah. Ya, emang ditunggunya. Makanya itu pernah ngomong kan, manusia di dunia ini ada manusia mubah, manusia makruh, manusia sunnah, manusia haram. Ya, mubah, manusia yang wajib, ada lagi yang kelima, wajib itu dia harus hadir. Kau tak hadir, siapa yang mimpin dulu? Siapa nak imam kita? Kita yang pandai, siapa nak manjain jenazah? Dia harus hadir di komplek kita, wajib dia harus hadir nih. Yang sampai di luar di komplek, pertahankan dia. Ada lagi manusia yang sunnah. Ada dia, alhamdulillah. Tak ada pun masih ada yang lainnya. Itu sunnah, masih manfaat tuh. Ya, ada manusia makruh, ada dia agak sedikit lah, agak jahil. Kau undang dia, dia itu sudah jahil tuh. Kadang-kadang habis dibungkus kue itu habis masuk dalam plastik. Tidak akan kasih plastik, dia bawa bungkus plastik di rumahnya. Agak jahil, tapi tidak terlalu parah. Ada manusia yang haram, mencuri. Kalau pernah curi tempat orang, ini komplek kita pun dicuri ya enggak? Mau warga seorang, nah kita hantam, kasihan pula. Warga yang seorang itu Bang, ya bagus kau keluar di komplek ini. Kalau mau keluar, mencuri komplek kami ini, jangan kami juga kami ini nanti juga kesian nggak? Ingat bapak kau, ingat emak kau, ingat datuk kau ini orang sini baik gitu Pak. Ini bagus kau keluar ya, haram kau di sini tinggal nih, keluar ya kau di sini. Ada kan manusia mubah nih, ada dia tak ada dia kan itu bukan tak ada dia, tak ada begitu, tak ngepet dia gitu. Baik. Nah, jadi tinggalkanlah bekas-bekas jejak yang baik-baik supaya orang akan kenal. Jadi siapa yang suka silaturahim, Allah panjangkan umur, maksudnya bekas jejak yang ditinggalkan. Tapi tidak menambah usia atau ajal tadi. Dalilnya di surah Al-Munafiqun. Kalau Anda baca di surah 63 ayat yang terakhir, ada kalimat walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhiri, menunda sedetik pun apabila suatu nyawa sudah tiba ajalnya. Maka kata bahasanya ajaluha, bukan umruha, bukan umur tapi ajal. Itu kalau yang paham bahasa Arab, ulang itu artinya tidak akan Allah tunda sedetik pun. Kalau memang sudah Allah takdirkan dia matilah dia. Ya, ada lagi ayat kalau tidak salah di surah Ar-Ra'd surah ke-13 itu. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Setiap umat punya ajal, punya usia masing-masing. Kalau sudah sampai usianya, biar dia silaturahim, biar dia sedekah semua harta, pasti tetap mati hari itu juga. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Nah, contoh yang paling real kemarin ada anak sianta lebaran kelima, milad ulang tahun, kakak-kakaknya janganlah keluar malam ini. Apa pula besok lah kita rayakan ulang tahun kau, kakak lagi tak enak badan. Ya, oh iyalah kakak ditakut karena kunci motor nih supaya nggak keluar. Si abang nih kesian, mau pergi mapaman bah, kan rumah orang gitu bah. Sekaligus merayakan ulang tahun sama kawan-kawan nih bah. Akhirnya abang tak tega punya adik perempuan tadi ini, kasihlah kunci tadi ini. Begitu kasih, pergilah dia ke Tanjung Raya dari Siantar, tetangga saya. Habis dari Tanjung Raya pulang dekat Polsek Timur, tiba-tiba dibuka hilang mau pulang. Lalu nyenggol mata kucing jalan dulu. Mata kucing bahasa gitu. Mata kucing, mata kursi tidur, ada bahasa apa lagi itu. Oleh tiba-tiba oleh ke tengah, pekap, nyenggol, jatuh ke tengah, kelat, hantam, hancur dia punya kepala. Semuanya keluar isi otaknya. Itu yang dibawa, langsung dibawa ke rumah sakit Yarsi. Kata dokter, angkat tangan kami. Apa yang mau dijahit? Udah tak ada semua dah isinya. Itu di plastik isi otaknya semua. Jadi yang hanya tinggal leher ya, tidak putus kepalanya, hanya leher ya. Itu keluarga nangis meronta-ronta. Yang paling nangis itu siapa? Aku bunuh adik aku. Udah betul tadi kakaknya.
tak kasih kunci. Siapa yang pula ngasih kunci? Kalau orang tak ada iman, maka dia bisa terlalu berlebihan, tidak menerima takdir Allah. Padahal sebenarnya memang dah takdir Allah seperti itu matinya, dan tidak akan bisa berubah. Kalau Allah tidak berkehendak untuk mengubahnya, itu hak veto, hak prerogatif Allah yang tak bisa dicampur tangan oleh manusia. Jadi mudah matinya begitu. Hari itu, jam itu, malam saat ulang tahunnya. Nah, Ustaz, bisa kali dengan doa. Memang ada hadis la yuradul qadar illa doa. Tak bisa merubah takdir dengan doa. Tapi bab mati nih, contoh yang paling konkret, Rasulullah SAW punya cucu, siapa namanya? Hasan bin Husain. Waktu masih kecil, itu Hasan dicium di bibirnya, Husain dicium di lehernya. Maka si Hasan ditanya, Tok, waktu masih kita gitu kan, Tok, aku datuk cium aku di bibir, tapi cium Husain di leher. Pilih kasih ke betul. Apa sebabnya? Tak bisa Rasulullah jawab. Karena Rasulullah hasyat, dibuka mata batinnya, apa yang akan terjadi ke depan, bingung. Akhirnya Fatimah datang. Kata Fatimah juga begitu. Ya Rasulullah, ayah, itu Hasan tanya terus, kenapa Hasan selalu cium di bibir, Husain dicium di leher? Kata Rasulullah, apa kau siap mendengarkan jawabannya Fatimah? Iya, habis bingung mau jawab apa lagi. Kau panggil Hasan sini, kau panggil Husain sini. Duduk kalau Hasan. Fatimah, kau dengarkan baik-baik ini. Aku sebenarnya tak sanggup nak nyampaikan ini. Aku cium selalu kalau ketemu Hasan di bibir, karena nanti ditumbuh dewasa menjadi anak pemuda yang soleh luar biasa. Tapi banyak keluarga kita yang tak senang dengan dia. Dan nanti dia mati dengan cara diracun, dan racunnya akan keluar dari mulutnya. Aku nampak cara matinya, dan itu tak bisa dirubah. Cara matinya dengan aku pun begitulah mati. Menangis Fatimah, tak bisa dengan cara yang lain lagi. Mati saat berjihad ke, mati saat baca Quran ke, mati dari ceramah ke, tak bisa. Cara matinya tak diracun, keluar mulutnya dari mulut racun. Itu sekelas Rasulullah. Lalu Husain apa yang dicium di leher? Kau siap gini dengarnya? Apa boleh buat ya Rasulullah? Ceritakan kepada kami. Wahai Fatimah, dengarkan baik-baik. Nanti Husain ini akan pergi ke suatu peperangan, ya, dan Husain nanti akan dipancung, dipenggal kepalanya, putus kepala dengan badan. Itulah tragedi Karbala. Dan begitu cara mati. Sebab itulah aku cium selalu lehernya. Menangis, bahkan dalam riwayat katanya kisah sebentar. Fatimah mendengar berita kedua anak yang tercinta. Bayangkan, sekelas Rasulullah ya, tak bisa nak berdoa minta ubahkan takdir kedua cucunya. Tapi kita ini jangan menilai kalau tabrakan itu berarti su'ul khotimah. Tak bisa kita mengklaim seperti itu. Ya, kalau tabrakan memang bagus, dia habis silaturahim, habis dari pengajian. Contoh, ada ibu-ibu yang dulu meninggal saat ikut sajadah fajar subuh di Paris 2. Tabrakan suami istri, meninggal istrinya. Apa dalam tabrakan itu tidak su'ul khotimah? Ada lagi ibu-ibu di pasar Sudirman, habis beli Quran, baru nyebrang, nak tabrak tonton mati. Ya, apa kita dalam su'ul khatimah? Kita tidak berhak untuk mengklaim dia su'ul khatimah atau husnul khatimah. Allah yang lebih tahu perjalanan dia kemana. Ya, nah Allah yang tahu, dan malaikat yang lebih tahu ukurannya berapa. Masih ingat cerita yang orang bunuh 99 tak taubat, lalu dia tanya sama orang ahli ibadah, tak bisa, dosa banyak amat. Dia bunuh orang itu, kesal dia, tak bisa membunuh ya tau. Pasal 100. Tanya sama orang lain, oh lupa salah orang, tanya ini ahli ibadah, tapi tak berilmu. Akhirnya sama orang, tanya sama orang berilmu. Bisa kata orang berilmu, asal kau taubat. Cuma satu syaratnya, apa itu? Kau mesti dicerah dari kampung halaman kau itu. Kenapa pula? Banyak pengaruhnya. Kan kau banyak maksiat di situ. Kalau kau pengen baik, kau keluar dari kampung halaman kau. Di situ banyak lingkungan tak baik. Bagus keluar, pindah ya, cari lingkungan yang baik-baik. Makanya RW, RT tugasnya itu menciptakan lingkungan yang baik. Kenapa? Satu jahat itu bisa mempengaruhi orang lain. Bahkan kalau Allah balak, bukan dia kena, itu yang kena juga. Karena sampai RT dengan dia. Kenapa tuh RT, RW? Apalagi RW ini laskar nih. Kalau ada yang nanya cepat, ada tindakan, jangan diam. Mau saya pecat nanti, aku bisa lapor ke pusat nanti. Baru ke SK keluar ya. Oh, SK keluar. Terus kalau SK keluar, kenapa mau dikali ke bank gitu, punya duit gitu. Macam dewan dia.
Nah ini, jadi saya lebih mengikuti pendapat bahwa apapun amal, ada sih riwayat di kitab apa itu ya, Hasyiah Al-Bujairi kalau nggak salah yang mengatakan itu sedekah itu bisa memanjangkan umur tapi berusia katanya, yaitu kisah zaman Nabi Ibrahim, anak muda mau menikah, besoknya malamnya udah mau dicabut nyawanya. Kenapa? Malaikat Nabi Ibrahim datang tamu, siapa tamunya? Malaikat Israfil. Israfil memberitahu Nabi Ibrahim, kata malaikat, wahai Nabi Ibrahim, umat kau malam ini jatahnya mati. Tahu besok nikah aman, panjang umur, sampai punya anak. Kok bisa? Tanyalah, amal apa kau buat, wahai anak muda? Rupanya bersedekah di malam acara nikahnya, ya separuh harta disedekahkan untuk orang-orang. Karena dia senang mau nikah tadi ini. Maka Allah panjangkan umurnya 70 tahun. Itu hadis sampai hari ini belum ketemu saya redaksinya. Itu baru hikayat, cerita. Dan itu bisa benar, bisa tidak. Khawatir cerita itu Israiliyat, cerita-cerita tentang Bani Israel yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Maka saya pun berhenti menceritakan itu. Tidak berani lanjut lagi. Itu tidak dalil yang katanya sedekah bisa memanjangkan usia. Nah, jadi artinya apa? Hari ini kalau mau beracara, jangan ditunda-tunda. Kita ini acara tunda, tak usah lah tahun ini kita lagi susah nih. Mana mau mengumpulkan duit lagi? Tidak usah. Kenapa? Mumpung hidup nih, buat acara. Karena boleh tahu tahun depan akan ada di antara kita satu atau dua yang tidak ketemu lagi tahun depan. Mumpung ketemu nih. Dan kalau tahun depan belum tentu lagi RT sama atau RW sama. Kita tahu kita ganti Pak RT, ganti RW, naik dewan pula kan. Nah, naik camat pula kan. Mereka tahu kita. Jadi adik ada tahu kalau udah program RT tahunan, udah jangan bergantung pada warga. Kami tak bisa. Udah kalau kau tak bisa tak usah takut. Yang bisa ya, yang seandainya. Tapi buat program itu, ya. Jangan ditunda, jangan dihapus tunda kebaikan program seperti ini. Jangan dihapus, bagus. Lagi pula mungkin yang kita belum sempat minat rumah-rumah dan satu persatu. Karena sibuk kita keluar kota, keluarga. Nah, inilah kesempatan kita nih, ya. Silaturahim, saling maafkan yang belum sempat ke rumahnya. Nah, makanya rumah-rumah itu mesti masing-masing bawa kue terbaik bawa ke sini. Kan kau tak sempat rumahku kan? Nah, kue yang paling bagus, paling enak di rumahku. Kau tak perlu rumahku kita, udah bawa ke sini lah. Makan. Mestinya begitu. Nah, bilang nanti itu Pak RT ya. Kita kasih warga-warganya, masing-masing rumah tuh bawa kue terbaiknya tuh. Nah, kita tak dari rumah dia kan? Ayo kita kesempatan keluarkan semua kue itu. Makanlah. Tapi yang paling nyaman jangan yang pasaran. Lo kancang itu pasaran. Rumahku benar dia gitu. Kue lapis lagi yang paling nyaman, yang paling enak aku sendiri yang buatnya. Hadirkan ke sini. Yang rumah ini bawa lagi. Banyaklah makanan. Insya Allah kita agendakan tahun depan. Amin ya Rabbal. 10 menit lagi jam 11. Nah, baru masuk intinya saya buka kitab. Ya. Di kitab bawa Idul Muhtaram. Saya bawa ini di mimbar-mimbar di Jumat beberapa minggu ini. Kalau yang pernah dengar bapak-bapak yang Jumatan sudah pernah dengar, alhamdulillah. Ibu-ibu kan tidak Jumatan kan? Kalau zuhur kan, nah maka saya bawakan ini di beberapa dalil karena di beberapa tempat dalil ini luar biasa dan saya juga berdapat dan sebenarnya beberapa ustaz juga baru tahu ya kitab ini berjudul Fawaidul Muhtaram yang mana kalam dari Al Habib Zain bin Ibrahim bin Semit yaitu disusun oleh Habib Ali bin Hasan Baharun adiknya Habib Segaf penerbitnya langsung Pondok Darul Lughah wa Dakwah Darwa saya tidak alumni Darwa tapi adik saya yang alumni Darwa saya hanya alumni Khulafaur Rasyidin. Baik, Bapak Ibu, ada unik di sini, ya. Terlalu panjang hadis banyak, tidak usah banyak, cukup ada 7 di sini, 2 lah yang disampaikan. Untuk lebih lengkap nanti di khutbah Jumat yang disampaikan. Untuk di sini hanya saya ambilkan 2 saja. Yang satu agak pendek, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahabbal a'mal ila Allah ta'ala ba'dal fara'id idkhalus surur 'alal muslim. Kata Nabi, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu banyak jawabannya. Ada kadang-kadang Nabi katakan jihad, kadang-kadang Nabi katakan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tapi kali ini Nabi katakan inna ahabbal a'mal, amal yang paling dicintai oleh Allah ba'dal faraid, setelah Anda menjalankan yang wajib-wajib, idkhalus surur 'alal muslim. Kau memberikan kebahagiaan, kau memberikan kebaikan, kau berbagi kesenangan kepada muslim yang lainnya. Sebanyak apa kau suka membahagiakan orang, sebanyak itulah Allah akan bahagiakan hidupmu di dunia wal akhirah. Hari ini kita buat senang tamu dengan makanan, minuman dan yang lain. Makanya kalau mengadakan acara itu makanannya terbaik, ya kan?
Harus. Makanan dari nasinya nasi beras terbaik, lauknya terbaik, keropok terbaik gitu kan. Speakernya harus terbaik juga. Maka saya bawa nih backup nih 2 nih. Biar bagus suara, biar semangat gitu kan. Nah, cemilannya harus cemilan terbaik, buahannya terbaik, amplopnya. Nah, itu saya bahas itu. Itu di belakang layar ya. Kenal Pak Erwin hari ini kan. Mikir macam mana yang terbaik saudara gitu kan. Jadi berikan yang terbaik. Kalau kau berikan terbaik, Allah pun akan berikan yang terbaik. Kadang-kadang orang ini begini, nggak mesti gak terbaik, yang penting itu ikhlas katanya. Nah, ini susahnya. Ya, ikhlas ukuran kau itu apa? Dari SD kau cuma bisa ikhlas 2.000, sampai jadi RT, jadi RW kau masih 2.000, lah bukan dari sini buka misalnya. Lalu kapan kau bisa sedekah 5.000, 10.000, 100.000? Itu kapan? Ya, kalau hanya buat ikhlas, terus belajar gitu. Kalau kita ini makanya Ustaz Somad ceramahnya dibully sama yang lainnya, yaitu ceramah tentang beliau katakan level sedekah yang tertinggi bukan kita sedekah karena kesian sama orang. Kenapa kau sedekah sambil kesian yatim, kesian janda, lalu juga mau kawin, ya kesian, semua orang kesian. Ya, tidak boleh sebenarnya untuk orang-orang yang levelnya udah tinggi bersedekah itu karena kesian. Tapi bersedekah itu bukan kasihan sama orang, kasihan dengan dirinya kalau dia tidak bersedekah, karena dia orang mampu, karena dia punya rezeki. Kalau kau tidak berbagi sedekah, kalau kau tidak berbagi nikmat, Allah akan tuntut nanti kau. Untuk apa kau sehat? Untuk apa kau kaya? Pun kau pun masih fakir, kerekut yang luar biasa. Itu akan dituntut nanti. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sekelas sahabat Nabi akan ada yang paling terakhir masuk surga. Sekelas sahabat Nabi tidak langsung pluk semuanya langsung masuk surga. Bertahap ngantri dulu. Dan yang paling belakang, paling terakhir, paling lama nanti itu sahabat yang paling kaya. Tersinggung Abdurrahman bin Auf. Dibilang paling terakhir masuk surga. Balik ke rumah sedekahkan semua hartanya. Habis balik ke rumah duduk senang ya, alhamdulillah, miskin aku akhirnya nyaman, tenang aku berharap Allah. Ada orang yang itu ya, yang tua-tua nih gitu balik ke rumah, alhamdulillah, aku copot gelang aku, cincin aku, dan aku sudah tahan semua dah. Tinggal aku nunggu mereka mau ya gitu, cukup di depan rumah. Tak ada lah kayaknya. Tapi apa itu tadi? Allah kayakan lagi. Banyak orang yang ngasih Abdurrahman bin Auf. Sampailah ceritanya itu kan Abdurrahman bin Auf memborong kurma penduduk Madinah yang busuk. Karena gagal panen tahun-tahun itu. Kata Abdurrahman, aku yang sedih. Jadi kita borong semua. Itu apa Abdurrahman? Jangan aku tanya. Aku ini kaya. Dia tuh tak sedih semua. Kau bayar murah ya? Jangan murah. Aku banyak duit. Aku bayar dengan harga biasa. Sampai habis harganya diborong ke rumah busuk. Oh, balik ke rumah beton, ke rumah busuk di depan halamannya, duitnya habis, tenang Abdurrahman. Alhamdulillah, duit aku habis beli ke rumah busuk. Ada orang macam itu ya. Diborong semua tuh kan, yang jual-jual kue, jual es itu kan, balik alhamdulillah gitu kan. Kayaknya belum ada lah. Lalu apa yang terjadi? Lagi-lagi Allah tak ridho dia miskin. Allah tetap takdirkan Abdurrahman itu tetap kaya. Apa yang terjadi? Orang Yaman datang 2 orang ke Madinah. Wahai penduduk Yaman, kalian mau beli kurma? Kurma tak ada, kurma gagal panen, busuk semua. Itu yang kami cari. Untuk apa? Jangan bertanya apa kali kami nak beli. Diborong semua sama Abdurrahman. Ada rupanya, sana. Pergilah dia. Ya Abdurrahman, Assalamualaikum, salam. Kami dari Yaman. Mau beli kurma, kau dah borong semua. Boleh kami beli kurma yang kau beli dari penduduk Madinah? Untuk apa kalian? Udahlah kau ambil aja. Oh tak bisa. Kenapa? Kami lagi kena wabah di Yaman. Pesan raja kami mesti beli kurma. Ya, udah kalau gitu ini aku sedekah untuk. Oh tak bisa. Untuk apa ini kurma busuk? Memang kurma busuk yang kami cari. Sebab kata Nabi itu obat. Inilah yang paling obat mujarab. Kau diracik, diramu nih, sembuh penyakit wabah yang ada di Yaman ini. Nah, kalau begitu aku sedekah. Tidak bisa. Pesan raja kami karena ini untuk obat harus dibayar. Kalau gitu, bayar semua kau. Oh tak bisa. Pesan raja kami karena ini untuk obat harus dibayar 10 kali lipat dari harga yang biasa. Mati tak pak? Kayu. Makanya yang tidak takut kalau ngasih amplop, ngasih makanan, ngasih apa kan takut. Mati tak pak kayu. Ini contoh. Dapat dari agitasi. Kamu doang, isi transfer nanti. Cuman yang saya sedih itu mikirnya begini. Abdurrahman walaupun tetap bersedekah semua hartanya, tetap masuk surga paling terakhir. Itu yang bersedih sampai meninggal dalam keadaan kaya.
itu sedekah semua hartanya, tetap masuk surga paling dari kalangan sahabat. Yang pertanyaannya macam mana nasib orang kaya zaman sekarang ni? Tadi orang kaya komplek ini, oh, tak ada kaya hati ya, kaya mana? Kalau kaya ini kaya tak ada lah. Kalau semua kaya, semua tak ada surga nanti ni. Siap ke? Nanti ada cerita tu orang-orang yang di surga bertahun-tahun dalam surga. Mana si bulan ni? Mana si bulan ni? Udah bertahun-tahun dia dah datang kutuk. Baru tengok dia macam. Dari mana kau ni? Apa kau masuk hati? Bukan, ngantri lama. Pasti kau banyak duit kan? Kau lupa sedekah kan? Waktu kau mati duit kau masih banyak, tanah kau masih banyak kan? Jujur ya? Makanya kau berlambah hisapnya. Kami itu dah tahu nak mati, kami banyak sedekah. Kami berwasiat lah yang ini untuk ada suatu anak, untuk cucu. Udah kami buat wasiat yang memang dah. Waktu kami mati, habis dah harta kami. Maka kami tanya apa? Malaikat aku tanya. Ma, kau beli rumah? Udah aku bagikan dah. Udah aku buat wasiat. Kau beli anak? Udah. Bini pertama, itu bini ketiga. Dia banyak rupanya. Ya, udah bagikan dah. Sehingga malaikat nanya apa lagi sama kita? Semua udah selesai. Ya, makanya mobil saya tulis tuh. Untuk Misbah Al-Mizan. Besok kalau tanya malaikat, Ustaz pergi ceramah dia apa? Dia mau bilang malaikat, saya bilang itu. Mobil itu dapat dari mana? Jangan tanya di malaikat, itu pondok. Pondok Misbah Al-Mizan. Itu punya pondok untuk umat, saya bilang. Maka saya bilang anak saya, besok kalau saya mati, ya, jangan kau pakai mobil ini kalau kau tak ngajar di pondok. Kalau kau tak mau ikut terlibat di pondok, jangan kau pakai fasilitas yang ada di pondok ini. Kau cari duit, kau cari kerja, kau cari mobil seorang, beli seorang. Tapi kalau kau ngajar di pondok, boleh. Kau bantu di pondok, boleh kau pakai fasilitas yang ada di pondok ini. Gitu cara ngajarin kita. Makanya ibu-ibu ya yang tua, apalagi dah 60, boleh dalam buat suara wasiat. Gelang ini untuk siapa? Cincin yang sebelah kanan untuk siapa? Sebelah kiri untuk siapa? Bangun. Ya, baik. Jadi ini tentang memberi kesenangan. 5 menit lagi penutup. Dah habis waktunya. Tapi ini penting sekali. Terutama untuk bapak-bapak, biar ibu senang semuanya. Bu, boleh kata bu? Dengar bu ya. Ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat datang laki-laki mengadu kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasul, asaitu aku habis berbuat maksiat. Fatahhiruni, sucikanlah dosaku, bantulah aku agar taubatku diterima oleh Allah. Qala, Nabi jawab, agak suka saya ini. Wa ma isyanuka, maksiat apa yang habis kau buat? Lalu orang ini menjawab, atas astahi min an akul, aku malu mau mengucapkan depan engkau wahai Rasul. Maka Nabi sedikit jengkel. Maka Rasulullah, atas astahi minni an takhbarani an dzambika, kenapa kau malu mau menyebutkan dosa kau depan aku? Walam tastahi min Allah Ta'ala wa huwa yaraka, tapi kau tak malu saat kau berbuat maksiat, pada saat itu Allah melihat perbuatan maksiatmu. Maka Nabi akan sedikit marah. Berdiri kau, fakhruj min indi, keluar kau dari rumahku, dari hadapanku, hatta la tanzilan nar alaina, supaya Allah tak kirimkan azab balak menimpa kita berdua. Itulah dalil di antara beberapa dalil. Kalau seandainya kita punya kawan, punya tetangga orang ahli maksiat, kalau Allah timpakan balak, bukan dia kena, kita pun kena kalau kita nak mencegah mereka. Ya, maka fakharaja rajul khaiban wa alisan wa baqiyan min 'indi Rasul. Keluarlah laki-laki ini, kan diusir, kan itu disuruh keluar, nangislah dia, putus asalah dia. Saat itulah datang malaikat Jibril, faja'a Jibril, datang malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menegur sedikit Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, lima alistal asiwulahu kafarah lidhunubi wa ikan kathira. Kenapa engkau buat orang itu sedih, putus asa, padahal dia pengen taubat betul-betul, dan dia punya amalan luar biasa wahai Rasulullah. Amal itu membuat Allah senang, Allah akan ampunkan dosanya. Nabi penasaran. Kata Nabi, ya malaikat, ya Jibril, maka itu apa amalan dia sampai Allah akan mengampunkan perbuatan maksiatnya? Apa amalannya? Maka Jibril menjawab, dengarkan ini. Sobiyun lahu sobiyun sobirun. Dia punya anak kecil di rumah, belum balik. Terus, fa'idah dakhala fi baiti, setiap dia balik ke rumahnya, wasobi yastakbilu, pasti anaknya yang kecil tadi itu menyambut kedatangan bapaknya. Bapak, abah, ayah, abi, pasti senang. Nah, kalau senang itu kan berarti anak kalau suka nyambut bapak balik dari kerja, berarti kan ada sesuatu. Ya, beda kalau anak bapak datang sambut, enggak, apa gaknya bapak? Tak ada dia bawa apa-apa lah. Nah, ini penting bapak-bapak nih. Ya, fa yadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat aw ma yafrahu bi. Ternyata bapak ini, kata malaikat Jibril, suka bawa oleh-oleh, suka bawa makanan yang disukai oleh anak-anaknya di rumah. Fa idza qali hasbi, karena dia menyenangkan hati anaknya jadi senang, bahagia.
dia, nyambut dia, ada makanan, ada buah-buahan, ada oleh-oleh di bawahnya, yakunu kafaratan lidzambi. Itulah sebab Allah akan ampunkan dosa-dosa. Allahu Akbar. Ini penting sampaikan nih. Maka kita sebagai bapak, kalau pergi pagi, balik sore, balik malam, bawalah sedikit buah tangan. Jangan tangan kosong, apalagi kan tapang. Oh enggak, kalau kemarin itu bawa buah itu. Apa? Keraplang, durian dulu bilang itu. Apa nama buah? Bukan pekawai dia, kalau di lapang dulu. Enak, tapi tak pedas. Oh, bawa. Ya positif dia bilang. Orang rumah saya itu ngidam nengok-nengok kita makan itu kan, bawa, tapi tidak bisa naik pesawat, numpangkan sama beliau tadi naik kapal tadi kan. Masya Allah, baik beliau ini, baik. Kita makan beliau ini. Sampai rumah Ustaz ngasih istrinya Ustaz. Sampai istri ya. Tak sampai. Ya Allah. Sangkut lagi bulan. Saya satu rumah jandul lah ini. Jangan bawa tangan kosong, bawa sedikit untuk menyenangkan hati orang rumah kita, menyenangkan hati anak-anak kita. Kalau sini hati anak kita, ya itu bisa menggugurkan dosa seorang ayah. Maka hari ini beruntunglah para ayah, para bapak itu kalau masih punya anak kecil, kalau tidak punya cucu, sering-sering kasih mereka makanan, bawa oleh-oleh. Nah, makanya Pak RW, ente ke rumah kan, kalau anak balik jangan dikasih makan yang di sini, ya bungkuskan juga, supaya anak tak capek-capek lagi beli kue di luar. Makanya orang-orang Jawa dan orang Madura itu ada berkat. Jadi berkah-berkah gitu Pak. Berkah-berkah, dapat berkah. Nah, berkat itu tadi apa namanya itu? Nah, tempat pasti bukan? Hah? Besek namanya. Besek itu kalau kita besek, maksud besek itu. Besek itu bawa ada nasi, ya kan? Ada nih, udah ada dibungkus lagi. Oh, itu berkah-berkah tuh. Itu udah keluarkan, bungkuskan ini, jangan lagi masuk dalam. Kadang-kadang memang bungkus siku kalau ambil lagi. Habiskan, bagus lebih daripada kurang. Jangan pas-pasan kalau beracara itu makanan itu. Lebihkan semua. Nah ini penting buat kita. Saya selaku pengasuh pondok sering mendapatkan anak-anak santri putih itu nangis Bu. Setiap hari Minggu nangis. 2 minggu sekali ini mau di pondok kami itu. Kenapa bukan nangis terus? Rupanya padahal dijenguk Pak. Rupanya yang jenguk cuma emak ya. Bapak ada tanya namanya bapak, oh bapak kau kerja. Hari tanggal merah pun kerja, hari Minggu pun kerja tak? Jenguk lah. Ini kadang-kadang laki-laki merasa sudah kasih duit. Nah, kau bilang, kau jenguk anak kau yang duit. Dah tahu dia jenguk, aku capek, aku letih. Padahal kan ada kerja rumah. Malah panas-panas, sudah hujan jenguk anak di pondok tadi ini. Mak bapak tak tuh untung, padahal anak ya. Bukan bapak sih bukan. Ada bapak-bapak yang di luar sana. Nah ini kalau bapak, kita nih anak perempuan tuh cinta pertamanya ayahnya. Kalau dia tak mendapatkan perhatian kasih sayang dari ayahnya, dia akan cari kasih sayang perhatian dari lelaki atau pacarnya. Pasti begitu kan? Nah ini penting buat kita. Anak saya 4. Yang pertama ketua SMA di Malang, kedua ketua MTS di Magetan Sewa Boyong, 3 ketua SD, keempat kelas umur 4 tahun, yang kelima dalam pokok umur 6 bulan. Oh, yang 4 perempuan semua. Belum pernah masalah laki-laki, insya Allah yang kelimanya laki-laki nanti. Amin. Ya, ibu pertanyaan, ibu tanya, Ustaz, itu hadis sampai di situ ya, sampai di situ ya Bu, dah khatamnya. Maksud saya mau tanya, kalau menyenangkan hati anaknya itu bisa gugurkan dosa bapaknya, kalau laki menyenangkan hati emaknya, belikan emas gitu, belikan gelang gitu, kira-kira gugurkan dosa tak kita? Kita sambung tahun depan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hadra bil qulubi wa dawaiha wa